Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 131 sampai episode 133. Hubungi dokter. Episode 131. Ngomong-ngomong, hubungi ruang gawat darurat Bangsal untukku sekarang, dan hubungi dokter yang paling dapat diandalkan. Kecepatannya lebih cepat. Setelah pengaturan dibuat, hubungi aku kembali, kata Landon Sen buru-buru. Oke. Kuinabai menutup telepon dan segera mulai menghubungi polisi dan rumah sakit. Pemimpin Brigade Polisi Kriminal masih sangat kuat. Setelah beberapa perintah, rumah sakit segera mulai bekerja sama dengan polisi. Ruang gawat darurat dan dokter sudah siap, dan Landon Sen langsung menginjak pedal gas setelah menerima berita itu. Kecepatan mobil sport Lamborghini masih melonjak, dan bahkan melonjak hingga 220 yard. Wajah cantik Ye Xingxing berubah warna dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Kamu gila." Landon Sen mengabaikan Ye Xingxing dan fokus pada kontrol mobil sport. Ye Xingxing hanya merasa sekelilingnya bergetar. Mobilnya berkedip ke kiri dan ke kanan, dan dari waktu ke waktu terjadi gesekan keras dengan tanah. Mobil sport Lamborghini melaju melalui lalu lintas seperti air, dan mobil-mobil di dekat jendela sangat mempesona. Adegan mendebarkan seperti itu membuat Ye Xingxing di kursi penumpang menjadi pucat, tidak pernah mengharapkan mobil sport melaju ke tingkat yang mendebarkan di jalan. Mobil sport itu melewati celah antara dua mobil pribadi, dan melewati pagar pembatas saat menyalip di sisi bas, hanya ada jarak 2 atau 3 meter antara kendaraan depan dan belakang yang melayang melewati. Mobil seolah-olah hidup, dan jika ada sedikit kesalahan, sudah pasti mobil mogok. Leher seputih salju Ye Xingxing berkeringat gugup. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami gaya dan teknik mengemudi yang begitu kejam. Keterampilan mengemudi pria ini sangat kuat, sangat kuat. Tapi dia tidak terlalu banyak berpikir sekarang. Dia bisa melihat bahwa Landon Sen terlihat sangat bingung dan kesal. Ye Xingxing tidak mengatakan sepatah kata pun di sepanjang jalan, dan hanya bisa membiarkan pria ini lempar. Sekitar 6 atau 7 menit kemudian, mobil sport Lamborghini melaju dan berhenti di lantai bawah di rumah sakit. Landon Sen dengan cepat membuka jendela mobil dan bergegas ke rumah sakit dengan Rose Su di tangannya. Staf rumah sakit diberitahu oleh polisi bahwa tandu medis baru saja dikeluarkan. Seorang dokter berjas putih melihat Landon Sen berlari cepat ke pintu rumah sakit, dan buru-buru berkata, apakah Anda Tuan Landon Sen? Saya, sebelum dia bisa selesai berbicara, Landon Sen meraih kerah dokter dan berteriak dengan ekspresi muram, di mana bangsal yang diatur. Merasakan aura kekerasan yang berasal dari tubuh Landon Sen, dokter itu sangat ketakutan sehingga tubuhnya sedikit gemetar, dan buru-buru berkata, di ruang gawat darurat 612 di lantai 6, dokter. Yang Cheng Zi sedang menghadiri. Cheng Zi adalah dokter paruh baya yang ditemui Landon Sen di kereta bawah tanah terakhir kali, dan orang itu seharusnya cukup bisa diandalkan. Landon Sen bergegas ke ruang gawat darurat di lantai 6. Di luar ruang gawat darurat, dokter dan perawat siap untuk memulai operasi. Landon Sen bergegas ke ruang gawat darurat seperti embusan angin, mengejutkan beberapa dokter dan perawat. Landon Sen. Mata Cheng Zi berbinar. Tanpa diduga, orang yang diminta polisi untuk bekerja sama dengan dokter mereka sebenarnya adalah Landon Sen. Mata Cheng Zi beralih ke Rose Su dalam pelukan Landon Sen, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Sen, apakah ini orang yang terluka di tangan Anda?" Landon Sen mengangguk, dan dengan hati-hati meletakkan Rose Su di lengannya di atas meja operasi. "Tuan, karena yang terluka telah dibawa ke sini, silakan tinggalkan ruang gawat darurat, dan kami akan segera memulai operasi untuk yang terluka," kata seorang dokter paruh baya dengan sungguh-sungguh. "Kamu tetap di samping, biarkan aku datang dulu," teriak Landon Sen. Dokter paruh baya itu mengerutkan kening, melangkah maju dan berkata, "Tuan Sen, yang terluka dipertaruhkan, tolong jangan bercanda." Tentu saja, Landon Sen tahu bahwa Rose Su dalam bahaya. Dengan kemampuan para dokter ini, kemungkinan Rose Su dapat menyelamatkan hidupnya hampir nol. "Ya, Tuan ini, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk merawat yang terluka,"
Seorang dokter wanita yang lebih tua berkata dengan tergesa-gesa. Apa gunanya kalian para dokter dukun? Jangan ganggu aku. Landon Sen meraung, dan dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tangannya. Dokter paruh baya itu tampak sedikit tidak senang, dan merasa bahwa Landon Sen terlalu arogan. Kualifikasi apa yang dimiliki orang awam untuk mengkritik dokter berpengalaman yang bertanggung jawab? Tuan Sen, jika Anda mempertanyakan kemampuan kami, mengapa polisi harus memberitahu kami untuk merawat yang terluka? Ekspresi dokter paruh baya itu sedikit tidak puas. Pergi. Landon Sen menoleh ke arah dokter dan meraung tajam. Melihat ekspresi pembunuhan Landon Sen, dokter paruh baya itu sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa, dan dia merasa bahwa pria di depannya memancarkan aura berbahaya. Oke, semuanya mundur dulu, jangan ganggu Tuan Landon Sen, kata Cheng Zi dengan sungguh-sungguh. Dokter di sini, Cheng Zi, adalah yang tertua, paling berprestasi, dan paling terkenal dan bergengsi. Begitu Cheng Zi mengatakan ini, beberapa dokter dan perawat, lihat saya dan saya melihat Anda, dengan patuh turun dari meja operasi. Lelucon, mungkinkah anak ini tidak bisa menjadi dokter ajaib? Semua yang terluka seperti itu. Jika mati, dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kata dokter paruh baya itu dengan nada menghina. Dokter Liu, jangan katakan sepatah kata pun. Wajah Cheng Zi tiba-tiba tenggelam. Dokter paruh baya bermarga Liu mendengus dan tidak membantah Cheng Zi. Dia berdiri di samping, berpikir bahwa ketika anak itu membunuh seseorang, gelar Anda sebagai dokter jenius akan sangat berkurang. Cheng Zi secara alami tidak berani bercanda tentang kehidupan pasien, tetapi dia merasa bahwa Landon Sen mungkin memiliki pertolongan pertama. Kebetulan baru kali ini. Kuina Bai berseragam melangkah ke ruang operasi. Mobil polisi juga diparkir di lantai bawah di rumah sakit, dan Kuina Bai segera mengirim polisi untuk bergegas. Landon Sen, Nona Su. Kuina Bai melihat Rose Su terbaring di meja operasi berlumuran darah, wajahnya yang cantik berubah warna. Sepintas, dapat dilihat bahwa Rose Su terluka parah, dan bahkan darah merah tertinggal di tanah. Petugas polisi ini, jangan ganggu perawatan Tuan Sen. Cheng Zi meraih Kuina Bai dan menutup pintu ruang operasi. Memegang kotak kecil penuh jarum perak di telapak tangannya, Landon Sen menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia dengan lembut menopang Rose Su dengan satu tangan, mengaitkan pinggang ramping Rose Su, mata Landon Sen menyipit, dan telapak tangan kanannya menekan punggung Rose Su, menghasilkan ledakan energi sejati. Panggilan. Embusan angin menyapu kulitnya, gaun di punggung atas hancur, dan darah masih mengalir dari luka besar di tubuh bagian atas, yang mengejutkan. Secara paksa mengirim Truki untuk mempertahankan vitalitas Rose Su, tetapi itu tidak bertahan lama. Landon Sen harus menutup luka Rose Su dalam waktu singkat, jika tidak, Rose Su akan dibalas oleh energi yang membuat marah, dan tidak akan ada hidup atau mati. Sekarang, saya hanya bisa menggunakan akupuntur jiwa es untuk menyelamatkan Rose Su, tetapi Landon Sen tidak begitu yakin. Apakah Anda berhasil atau gagal, Anda hanya bisa mengambil risiko. Titik akupuntur. Episode 132. Ekspresi Landon Sen serius, dia menjentikkan kotak kecil di telapak tangannya dengan ringan, membalik telapak tangan kanannya, dan deretan jarum perak berdiri di telapak tangannya, ada lusinan. Dengan dua jari, dia menggigit jarum perak ke dalam mulutnya. Setelah itu, Landon Sen melambaikan tangan kanannya, dan jarum perak secara akurat menembus titik akupuntur di seluruh tubuh Rose Su. Semua dokter di ruang gawat darurat mengambil napas dalam-dalam, termasuk Kuina Bai, yang dikejutkan oleh trik Landon Sen. Beberapa dokter termasuk Cheng Zi memiliki pencapaian tinggi dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dan penglihatan mereka secara alami tidak buruk. Dengan kecepatan aplikasi jarum yang begitu cepat, sangat mustahil bagi kucing buta untuk menabrak tikus mati. Siapakah orang suci ini? Dokter paruh baya yang mengejek Landon Sen juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Landon Sen mengulurkan telapak tangan kanannya seperti kilat dan menekan punggung Rose Su. Pada saat ini, jarum perak di seluruh tubuh Rose Su berbunyi, cici, dan banyak asap putih keluar. Landon Sen mengulurkan tangannya, tangan kanannya menunjuk ke titik akupuntur Yao Yang Guan, dan tangan kirinya menunjuk ke titik akupuntur Sendao. Tanpa syarat, Landon Sen dengan panik menyuntikkan energi sejati seluruh tubuhnya ke dalam tubuh Rose Su.
Ki sejati adalah energi paling murni dari manusia. Tubuh orang biasa tidak dapat menahan energi yang begitu besar, dan mereka bahkan dapat meledak dan mati, tetapi dengan bantuan sejumlah besar jarum perak, Landen Sen dapat mengirimkan energi yang membuat marah tanpa batasan. Rambut Landen Sen otomatis tanpa angin, dan arus udara menyapu meja operasi, dan kepala Rosu terus menggelegak dengan udara putih. Luka berdarah Rosu tiba-tiba berhenti berdarah, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk sembuh. Semua orang di ruang operasi membuka mulut lebar-lebar, dan Cheng Zi menelan lebih banyak lagi. Nima, dia telah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihat metode ajaib seperti itu. Rosu gemetar, dan sudut mulutnya bergerak. Mati atau hidup, lihat yang ini. Pada saat terakhir, Landen Sen mengeluarkan jarum perak dari mulutnya, mengetuk jarinya dengan ringan, dan jarum perak membawa arus udara yang tajam dan terjun ke gerbang kehidupan Rosu. Tembakan terakhir ini adalah untuk menyegel energi menyebalkan yang dikirim ke tubuh Rosu agar tidak melarikan diri, dan itu juga merupakan tembakan paling kritis. Untuk sementara waktu, banyak asap putih keluar dari jarum emas di titik akupuntur Mingmen, dan banyak asap putih juga keluar dari semua jarum perak, dan bahkan seluruh ruang gawat darurat dipenuhi kabut putih. Pada akhirnya, sudut mulut Rosu sedikit bergetar, dan dia mengeluarkan erangan lembut, Penonton terkejut, semua orang terpana dengan adegan ini, Rosu benar-benar membuat suara barusan. Ini, keajaiban. Semua dokter dan perawat di ruang operasi menunjukkan ekspresi mengejutkan. Wanita yang terluka itu tampaknya berada di ambang kematian barusan, tetapi serangkaian metode Landen Sen benar-benar dapat menghidupkannya kembali. Kebangkitan legendaris. Sulit dipercaya bagaimana Landen Sen melakukannya. Kekaguman Cheng Zi terhadap Landen Sen mencapai tingkat yang tak tertandingi. Ketika dia berada di kereta bawah tanah, dia tahu bahwa keterampilan medis Landen Sen sangat baik, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa keterampilan medis Landen Sen akan begitu kuat. Itu baru saja mencapai level lain. Cheng Zi telah berlatih kedokteran selama beberapa dekade, dan dia belum pernah melihat seseorang yang dapat menstabilkan cedera hanya dengan jarum perak. Metode Landen Sen tidak lagi dapat dijelaskan dengan pena dan tinta. Landen Sen dipenuhi keringat dingin, dan akhirnya menghela napas lega. Akupuntur jiwa es berhasil dilakukan. Luka Rosu disegel, dan tidak akan ada bahaya bagi hidupnya selama 3 jam, dan energi murni dan murni terus-menerus yang disegel di tubuhnya dapat menyembuhkan luka dan jaringan nekrotiknya terus-menerus. Singkatnya, harus keluar dari tahap yang paling berbahaya, tetapi tidak keluar dari bahaya kehidupan, itu tergantung pada tingkat penyembuhan yang menyebalkan. Jangan membongkar jarum perak, Anda dapat membantu Nona Su dengan infus anti-inflamasi. Landen Sen mengalihkan pandangannya ke dokter dan perawat itu. Sekelompok dokter dan perawat membeku sesaat, tidak tahu bagaimana merespons untuk sementara waktu, dan mereka tampaknya belum pulih dari keterkejutan. Cheng Zi adalah orang pertama yang berbicara dan berkata dengan gugup, "Ming, saya mengerti, Tuan Landen Sen." Mata Landen Sen seperti pisau, menyapu para dokter dan perawat, dan berkata dengan dingin, "Ulangi lagi, jangan membongkar jarum perak, jika ibu membongkarnya, saya akan membunuh seluruh keluarganya." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan mereka tidak bisa bernapas karena aura kekerasan di tubuh Landen Sen. "Landen Sen, Nona Su, bagaimana kabarnya sekarang?" Kuina Bai bertanya. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, "Tidak akan ada masalah besar untuk saat ini. Sebelum saya kembali, Anda harus memberi saya pandangan yang baik pada Rosu, dan jangan biarkan dia membuat kesalahan." "Oke, jangan khawatir," Kuina Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Landen Sen mengangguk, Kuina Bai masih layak mendapatkan kepercayaannya. Rosu belum keluar dari bahaya, kemarahan Landen Sen berangsur-angsur membengkak sekarang. Perbuatan baik Luo Tianyao, dia ingin membuat Luo Tianyao sangat mengerti, tidak ada obat penyesalan di dunia. "Kerahkan polisi untuk melindungi Rosu, aku akan keluar dan aku akan kembali dalam 1 jam." Mulut Landen Sen berkedut, wajahnya tampak tenang, tetapi ada rasa takut yang tak tertandingi di bawah topeng yang tenang ini. "Landen Sen, apa yang akan kamu lakukan?" Kuina Bai merasakan kemarahan yang kuat dari Landen Sen, dan tidak bisa menahan rasa panik. "Pergi bunuh." Meninggalkan kalimat ini, Landen Sen dengan cepat meninggalkan ruang operasi.
Tubuh halus Kuina Bai bergetar sedikit, dia ingin memanggil Landen Sen, tapi dia tidak bisa. Bisakah Anda menghentikan orang ini sendiri? Melihat ekspresi Landen Sen yang sangat kejam, Kuina Bai merasakan ketakutan di hatinya. Landen Sen mungkin benar-benar marah kali ini. Jika pria ini sangat marah, diperkirakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, Kuina Bai masih tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, memang benar bahwa dia optimis tentang Rosu. Dokter Yang, lakukan saja seperti yang Landen Sen katakan, beri Nona Su infus anti-inflamasi, dan di bawah perawatan tambahan, jangan lepaskan jarum peraknya. Kuina Bai berkata kepada Cheng Zi. Cheng Zi mengangguk dengan sungguh-sungguh, petugas Bai, jangan khawatir. Dilihat dari ekspresi Landen Sen barusan, Cheng Zi juga tahu bahwa wanita yang terluka ini sangat penting bagi Landen Sen. Setelah meninggalkan rumah sakit, Landen Sen mengeluarkan penerima sinyal satelit dari jaketnya. Menemukan bahwa Luo Tianyao sendiri masih berada di gedung grup Hisun, mata Landen Sen memancarkan sedikit kekerasan. Untuk menyelamatkan Rosu, Landen Sen telah mengaktifkan ki sejatinya, dan ki sejati di tubuhnya sudah mulai bergerak, tetapi setelah Landen Sen menghabiskan banyak ki sejati untuk perawatan Rosu, kegelisahannya sangat berkurang, dan itu dianggap sebagai kucing buta yang memukul tikus mati. Namun, ini bukan solusinya. Setelah waktu yang lama, kegelisahan Landen Sen dan ki yang membuat marah masih akan menyala. Dia mengeluarkan botol porselen kecil dari tangannya, membuka mulut botol, dan ada bau darah kental yang keluar dari wajahnya. Landen Sen mengangkat kepalanya dan menuangkan sebotol darah kodok api ke tenggorokannya. Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan racun api untuk menekan agitasi. Landen Sen masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jika Luo Tianyao masih dibiarkan melompat-lompat, dia dan Rosu akan berada dalam bahaya, dan jika kemarahannya tidak dimuntahkan hari ini, Landen Sen akan kesulitan tidur dan makan. Rosu terlibat, dan Landen Sen, sebagai pengawal, tidak melindungi Rosu dengan baik. Berpikir bahwa Luo Tianyao telah menyakiti Rosu seperti ini, kemarahan Landen Sen naik ke tingkat yang tak tertandingi, dan dia ingin mendapatkannya kembali untuk wanita tercintanya. Setuju dengan ragu-ragu. Episode 133. Lamborghini ungu di lantai bawah di rumah sakit masih ada di sana melihat Landen Sen berjalan cepat, wajah cantik Ye Xingxing di dalam mobil sedikit berubah. Berbeda dari sebelumnya, ekspresi Landen Sen sekarang kurang bingung dan lebih menyesakkan, dan ekspresinya yang tampak tenang memberi orang perasaan menakutkan seperti berada di jurang yang dalam. Mobil, pinjamkan aku yang lain. Di luar mobil, Landen Sen berkata ringan kepada Ye Xingxing. Oke, Ye Xingxing setuju dengan ragu-ragu. Dia merasa bahwa jika dia tidak setuju, pria ini akan memakannya. Ye Xingxing tiba-tiba mengeluh mengapa dia tidak pergi lebih awal, mungkin dia merasa ada perasaan misterius dalam diri Landen Sen yang membuatnya tertarik. Sekarang Ye Xingxing merasa bahwa pria ini agak terlalu menakutkan, dan dia tidak tahan secara mental. Landen Sen duduk di kursi pengemudi, mesin mobil sport Lamborghini berbunyi, dan dengan cepat bergegas keluar. Gedung grup Haijiang. Sekelompok penjaga keamanan mengepung tempat Rosu jatuh sebelumnya, menunjuk noda darah di tempat kejadian dan banyak berdiskusi. Kepala tim keamanan, Hou Biao, memiliki fisik yang kuat dan memiliki bekas luka pisau di sudut matanya, terlihat sangat garang. Kapten Hou, tampaknya saksi mata mengatakan mereka melihat seseorang melompat dari gedung, kata seorang penjaga keamanan. Wajah Hou Biao berubah, dan dia berteriak dengan suara berdengung, persetan. Ini adalah gedung grup Hisun. Jika seseorang melompat dari gedung itu, mengapa tidak ada yang mengetahuinya? Benar, tidak ada yang melihatnya, ada apa dengan kita? Seorang penjaga keamanan kurus setuju. Dari mana asal darah di tempat kejadian? Tidak masalah dari mana dia berasal, lebih baik memiliki kurang dari satu barang. Ayo kita bersihkan dulu, teriak Hou Biao. Tak lama kemudian seorang satpam membawa alat pembersih, dan beberapa satpam mulai membersihkan darah yang berceceran di tanah. Tak lama kemudian, mobil sport Lamborghini berhenti di pinggir jalan. Landen Sen keluar dari mobil sport, Ye Xingxing menarik napas beberapa kali, dan merasa bahwa tinggal bersama pria ini seperti bermain api, jadi dia mengemudikan mobil dengan tergesa-gesa dan melarikan diri. Landen Sen berjalan menuju gedung grup Haizeng dengan wajah tanpa ekspresi,
melewati pagar keamanan di luar stan penjaga, dan dihentikan oleh penjaga keamanan di bekas stan penjaga. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Aku membiarkanmu pergi dulu, kenapa kamu di sini? Keluar dari sini. Penjaga keamanan itu menjabat tangannya dengan tidak sabar. Mata Landon Sen kosong, dan kemarahan seperti pusaran menyebar liar di dalam hatinya. Dengan satu tendangan, ada suara, dong, yang keras, dan pagar pengaman ditendang menjadi bubur oleh Landon Sen. Kedua satpam yang ada di pos jaga kaget, langsung mengambil tongkat listrik, keluar dan berteriak, mau ngapain? Landon Sen tanpa ekspresi dan melangkah maju. Berhenti untukku, nak, apakah menurutmu ini adalah tempat di mana kamu bisa masuk jika kamu mau? Seorang penjaga keamanan meraung keras, melambaikan tongkat listrik, dan melemparkannya ke bahu belakang Landon Sen. Gulungan. Di antara cahaya dan batu, Landon Sen menoleh dengan tajam, mengulurkan tangan kanannya untuk meraih wajah penjaga keamanan, dan menekan penjaga keamanan dengan kuat ke dinding marmer di samping pintu keamanan seperti menekan bola. Ledakan. Seperti menghancurkan semangka, dengan suara teredam, kepala satpam itu berlumuran darah, dan dia jatuh ke genangan darah. Mendengar gerakan itu, beberapa penjaga keamanan di dekatnya terkejut dan menatap Landon Sen dengan mata ketakutan. Terbunuh. Melihat tindakan Landon Sen, para penjaga keamanan ini ingin berkerumun, tetapi keterampilan kekerasan dan aura menakutkan Landon Sen mengejutkan mereka, dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Seorang penjaga keamanan dengan cepat menarik sirene. Apa yang terjadi? Ho Biao di kejauhan mendengar bel peringatan dan segera berjalan dengan sekelompok penjaga keamanan. Tim Kapten, dia menabrak seseorang. Seorang satpam berlari mendekat, terengah-engah dan berteriak pada Landon Sen yang tidak jauh dari situ. Sampah, kenapa kamu tidak menghentikannya? Ho Biao meraung. Dia sepertinya telah memukuli Liu San sampai mati, kata penjaga keamanan dengan ngeri di matanya. Liu San adalah orang yang berada di stan keamanan di bar pengaman. Sekarang dia tidak sadarkan diri dalam genangan darah, otaknya diterpa sinar matahari, dan dia tampak seperti sedang sekarat. Apa? Ekspresi Ho Biao berubah. Landon Sen hendak berjalan ke gedung grup Hisun ketika dia dihentikan oleh beberapa penjaga keamanan. Nak, kamu telah melakukan kejahatan. Ho Biao menatap Landon Sen beberapa kali, terbakar amarah, bahkan bocah seperti itu berani membunuh penjaga keamanannya. Jika seseorang meninggal, itu masalah besar. Jika perusahaan menyelidiki, dia, kapten keamanan, akan berakhir dalam masalah. Pergi. Kalau tidak, mati, kata Landon Sen acuh tak acuh. Ho Biao melompat seperti guntur dan meraung, kamu berani marah ketika kamu akan mati, biarkan aku menangkapnya. Dengan sebuah perintah, mungkin untuk mendapatkan apresiasi Ho Biao, seorang penjaga keamanan yang tinggi melambaikan tongkat listrik terlebih dahulu dan menghantamkannya dengan keras ke dahi Landon Sen. Landon Sen mengangkat kakinya, dan suara, ledakan, yang teredam menghantam perut bagian bawah pria itu. Apa? Teriakan panjang dan menyedihkan datang, dan penjaga keamanan terbang lebih dari 10 meter dengan berlebihan dan menabrak pintu kaca grup Haizeng. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kehilangan hati nuraniku. Ada sedikit kebencian di wajah Landon Sen. Melihat ini, semua penjaga keamanan terkejut dan menatap Landon Sen dengan mata ketakutan. Wah, apakah kamu masih berani melakukannya? Ho Biao meraung tajam dan meninju wajah Landon Sen. Ho Biao ini pernah berkecimpung di dunia bawah, dia sangat berani dan memiliki skill yang bagus, sehingga dia bisa menduduki posisi kapten keamanan. Sangat disayangkan bahwa Ho Biao melebih-lebihkan kemampuannya. Sebelum pukulan itu mengenai wajah Landon Sen, tangan kanan Landon Sen dengan mudah meraih pergelangan tangan Ho Biao. Ekspresi Ho Biao berubah, dan dia merasa tangannya seperti dijepit oleh tang besi, dan dia tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Sial, bunuh aku. Dengan tubuhnya yang tertahan, Ho Biao merasakan kehilangan muka yang besar, dan telapak tangan kirinya mengayun ke arah wajah Landon Sen seperti embusan angin. Landon Sen tanpa ekspresi, menarik dan menarik. Retak. Dengan suara renyah, pergelangan tangan Ho Biao dipelintir olehnya. Kulit Ho Biao tiba-tiba berubah, dan dia menjerit seperti hantu menangis dan serigala melolong. Kesenjangan kekuatan yang besar membuat Ho Biao langsung mengenali kenyataan. Tapi sudah terlambat. Pada saat ini,
Landen Sen sangat marah, siapapun yang berani maju akan mati. Tidak ada yang bisa main-main dengannya. Sebelum Hou Biao bisa memohon belas kasihan, Landen Sen menginjak dadanya dengan keras. Suara teredam yang kuat datang, Hou Biao menyemburkan darah dari hidung dan mulutnya, memutar matanya, jatuh ke tanah, dan tetap diam. Dada Hou Biao jelas cekung, tulang dadanya langsung diinjak Landen Sen, hatinya remuk, dan nyawanya melayang. Ketika sekelompok penjaga keamanan melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa dan tangan dan kaki mereka dingin. Keterampilan kejam Landen Sen dan aura kekerasan membuat mereka merasakan rasa takut yang mendalam di hati mereka. Bahkan jika mereka bertambah, mereka jelas bukan lawan dari pria ini. Semua penjaga keamanan tidak bisa tidak memiliki ide ini di hati mereka. Tidak ada yang berani menghentikan langkah Landen Sen, jadi Landen Sen berjalan menuju gedung grup Hisun. Orang-orang di dalam tampaknya belum menyadari krisis ini. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Tanya seorang pelayan laki-laki muda di meja depan. "Di mana Luo Tianyao?" Landen Sen bertanya dengan tenang. "Apakah Anda punya janji?" Tanya pemuda itu. "Saya seorang pengunjung, di mana Luo Tianyao?" Landen Sen bertanya lagi. Pemuda itu mengerutkan kening, terlalu arogan bagi anak ini untuk berani memanggil nama Luo Sihai secara langsung. Karakter seperti apa yang selalu dimiliki Luo? Bahkan wali kota Huahai harus dengan hormat memanggilnya Tuan Luo. Tidak semua orang bisa melihat Tuan Luo. Jika orang luar ingin melihat Tuan Luo, mereka harus membuat janji. Kata pemuda itu dengan tenang. "Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana Luo Tianyao?" Wajah Landen Sen tampaknya sangat tenang, tetapi di balik ekspresi tenangnya, ada kesombongan yang kuat dan substantif, yang dapat membuat punggung merinding. Pria muda itu memandang Landen Sen dengan curiga, dan memasang nada profesional, "Tidak nyaman untuk memberitahumu ini." Tidak lebih dari 3 hal, Landen Sen mengulurkan satu tangan, langsung meraih tenggorokan pria itu, dan mengerahkan sedikit kekuatan. Leher pemuda itu dipelintir oleh Landen Sen, tubuhnya melunak, dan dia langsung mati. "Bunuh-bunuh!" Seorang staf meja depan wanita di sebelahnya berteriak. Aula meledak dalam sekejap, dan staf yang berjalan di sekitar berteriak ngeri.